One, two, three, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan untuk kita semua. Oke, Dev, kali ini kita kedatangan tamu yang berbeda nih, ya kan? Tamu yang sebelumnya juga berbeda, nah kali ini juga berbeda. Nah, kita ditemani oleh dua orang cewek yang unyu-unyu sekali nih. Oke. Unyu-unyu banget. Dan tentunya beda ya, karena kali ini datangnya dari luar kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Oke. Nah, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Dari mbaknya nih. Oke. Halo. Kameranya di sini. Oh, ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Bayi Anissa Siraj, biasa dipanggil Anis atau Anissa. Jadi sekarang saya mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Mataram. Oke, mbaknya? Halo semuanya, nama saya Darmelia dari Universitas Bumi Gora, Fakultas Hukum. Oke, ini dua-duanya dari Fakultas Hukum dari nih. Fakultas Hukum, tapi dengan kampus yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, ini kan pada bertanya-tanya ya, kok ada dua mahasiswa ke sini itu ngapain gitu kan. Nah, ini aku mau bertanya nih, apa sih tujuannya? Kok tiba-tiba ada dua mahasiswa cantik nih di sini? Di Bisa Kejaksaan. dijelasin nih dari Mbak Dea dulu. Jadi pertama karena udah semester 7 emang sudah wajib untuk KKN atau magang, jadi persyaratan dari kampus, dan kita magangnya milih di kejaksaan. Kenapa milih kejaksaan? Karena memang pingin tahu tentang kejaksaan itu seperti apa gitu. Oke, kalau dari Mbak Mbaknya, Anissa nih. Mbak Anissa. Tujuan saya magang di kejaksaan itu tentunya untuk menambah wawasan, mendapatkan pengalaman, dan ingin tahu bagaimana praktek secara langsung di kejaksaan. Karena di kampus kan hanya dapat teori, jadi saya pengen langsung praktek dalam bidang hukum. Oke. Nah, sebelumnya kalian tujuannya magang di kejaksaan kan tadi udah gitu ya. Terus kalian nih sebelumnya udah tahu nggak sih kejaksaan itu apa gitu? Kenapa kalian bisa milih di kejaksaan? Pasti udah tahu dong kejaksaan tuh kayak gimana gitu. Tapi kenapa kalian tahu nggak kalian kejaksaan tuh apa gitu sebelumnya? Tahu kejaksaan itu adalah pilar penegakan hukum. Jadi sebagai penuntut tugasnya untuk menuntut untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Oke, kalau dari mbaknya sendiri? Jadi secara umum dulu ya, secara umum kan kejaksaan bergerak dalam bidang penuntutan, tapi ternyata kejaksaan juga melakukan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Oke, jaksa pengacara negara juga ya. Oke, Iya. kalian sebelumnya di sini ditempatkan di bidang apa nih? Kalau dari Mbak Deanya? Aku di bidang datun. Kalau Mbak Anissa? Di bidang pidana umum TPUL. Oh, di TPUL. Ya. Mbak Dia tadi di bidang datun nih. Nah, kita pengen tahu nih, Mbak Dia tuh di datun ngerjain apa aja sih gitu? Biasa sih jadi notulen untuk menyiapin rapat. Oh, Biasa ada iya. Zoom meeting juga, ikut juga Zoom meetingnya. Kemarin baru ikut FGD, terus ada MOU juga baru-baru ini. Jadi, Oh, berarti dapat ilmu baru ya, yang ilmu baru. sebenarnya ilmu itu Dev nggak bisa didapat di kuliah nih kan, Iya, nggak sekali. bisa didapat di kejaksaan. Iya. Keren banget. Selanjutnya nih Mbak Anissa nih apa? Selama Bentar tadi di Pidum kan ya? Iya, Oh, di ya. Pidum. Jadi selama kurang lebih 1 minggu magang di kejaksaan, karena baru awal-awal, jadi kita baru materi, terus meneliti berkas perkara. Sebelumnya kan kalian udah magang di kejaksaan nih selama 1 minggu. Apa sih yang sebenarnya ingin kalian dalami dengan magang di kejaksaan ini gitu? dimulai dari siapa? Dimulai dari siapa nih? Boleh? Mbak Anissa dulu ya. Tadi Oke, kan udah Mbak Anissa. Dia kan ya. Karena baru teori aja, baru materi aja, saya ingin kedepannya itu kayak langsung mendalami prakteknya secara langsung gitu. Oke, berarti kalau pengen mendalami prakteknya harus masuk di kejaksaan. Iya, Ini tapi ngomong-ngomong tentang masuk di kejaksaan nih ya. Iya. Kan karena kalian itu udah menjelang
menjelang lulus. Oh, menjelang lulus. Enggak. Belum, skripsi. Bener kan? dulu. Kalau Enggak. mbaknya baru tinggal skripsi. Kalau saya semester 5 jadi masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Berarti ada harus materi-materi yang harus diselesaikan ya Iya. berarti ya. Nah, apa sih cita-cita kalian nih? Karena kan ini udah magang di kejaksaan, udah ngambil ilmu hukum, otomatis kan kalian juga ingin punya cita-cita yang menjurus di bidang hukum Iya, gitu kan benar. ya. Nih apa nih dari Mbak Dia deh? Pertama waktu ambil hukum, pertama tuh pengen jadi intel, kayak ngerasa keren banget tuh jadi Oh, intel. keren. Emang keren, Kak? Emang keren. Emang keren. Contoh. Jujur aku juga pengen, tapi bidang saya bukan di situ. Jadi abis itu laun ternyata pikir-pikir kayaknya banyakan cowok jadi intel. Mikirnya kayak ya jadi jaksa aja kayaknya keren waktu nonton persidangannya Teddy Minahasa. Oh, iya. Jadi kayak wah greget banget waktu nonton, pengen banget jadi jaksa. Gimana sih dalam menuntut perkara waktu di persidangan kayak gitu. Jadi itu sih jadi acuan. Jadi Kenapa? acuan ya. Keren sih Kak. Kalau kayak gitu kan berarti udah ada motivasi nih, Iya, udah ada udah ada tujuan. Jadi motivasi. jelas nih gambaran di kejaksaan nanti gimana. Dengan Mbak belajar di sini kan otomatis lebih mengerti ya kan. Ternyata di kejaksaan itu kan bukan hanya jaksa aja, bukan hanya menuntut aja gitu kan. Iya, Bener iya, kan tadi betul. katanya Mbak Anissa. Nih lanjut jawabannya Mbak Anissa nih. Setelah kuliah di Fakultas Hukum, baru saya kepikiran untuk ingin menjadi jaksa karena sebelum magang di sini saya ikut lomba dan tertarik menjadi penuntut umum. Wow. Keren banget ya. Kita doakan ya semoga diperlancar. bisa masuk di kejaksaan. Amin. Jadi seorang jaksa yang amanah. Nah, gitu. Tapi mbaknya nih ngomong-ngomong, kalau jaksa kan dia berpindah-pindah ya. Nah. Mbaknya cewek nih, siap Nah, nggak? ditempatkan di seluruh Indonesia Nah, gitu. itu udah yang paling penting tuh. Siap nggak kira-kira? Siap nggak kira-kira? Siap nggak siap harus Oh. siap. Oh iya. Udah konsekuensinya Udah ya. konsekuensi. Jadi udah mencirikan rasa cinta tanah airnya nih. Aku harus Asik. siap loyalitas kepada Tapi bukannya ada juga ya jaksa yang menetap di daerahnya? Ada beberapa. Jadi jaksa itu ada struktural, ada fungsional. Jadi kalau fungsional bisa kayak gitu juga. Kita nggak boleh bocorin itu. Kenapa? Karena biar kamu penasaran. Nanti batal nanti masuk kejaksaannya cuma Duan. gara-gara aku takut ditempatin di seluruh Indonesia gitu. Tapi kan nggak apa-apa dong ya. Tapi benar-benar asik kok. Aku dulu tuh awalnya kan berpikiran, kan aku formasinya bukan jaksa ya. Jadi pikiranku tuh bisa deh kayaknya di Jawa nih, Jawa Timur, di Surabaya bisa main ke sini ke sana gitu kan. Deket. Kalau aku kan aku asli Ponorogo, jadi kita kan jauh ya dari bandara. Kalau seandainya di Surabaya kan enak ya, kita mau kemana, udah dapat gaji kemana, ternyata ya berbeda ekspektasinya. berbeda Jadi yang terpenting tuh mental kita dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Tapi sebenarnya enak kok, karena bener. kita bisa mengeksplor seluruh Indonesia gitu. Jadi kalian yang sebelumnya belum pernah ke Labuan Bajo, tahu-tahu dapat tugasnya di Kejaksaan Labuan Bajo kan gitu. Atau pulau yang paling terujung, Dev, apa itu? Papua. Papua. Jauh banget. Itu kan masih Indonesia. Kalian bisa mengenal budayanya. Ambil Iya, benar. positifnya Ambil aja. positifnya. Ini kalau seandainya kita Dev nggak bertugas di NTB, kita Iya, nggak ketemu dengan mbak yang kita nggak tahu cantik-cantik. budayanya seperti ini, di sini seperti apa gitu. Ini aku kasih info ya, kalau orang Ponorogo itu kalau mau ke pantai harus 6 jam, bener-bener 6 jam ke Pacitan. Terus itu pantainya tuh yang nggak bener-bener biru gitu. Ini aku sekarang tuh kan di Lombok tuh ke Senggigi aja udah pantai, udah sunsetan, udah bisa beli ini, beli itu, jagung bakar dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah Iya sih ya. benar. Jadi karena kita ke Lombok ini kan banyak pantai. Mungkin teman-teman yang daerah asalnya Jakarta atau yang daerahnya agak jauh ke pantai, tiba-tiba di sini dikasih tugas di Lombok nih. Ternyata Lombok itu bagus ya gitu. Bagus gitu. Keindahan alamnya itu sangat asri banget gitu. Jadi kita sembari tugas, sembari jalan-jalan gitu. Jadi santai gitu. Sambil Nggak menyelam jauh. minum susu ya, Dev ya. Karena kiri kanan depan belakang banyak pantai. Oh iya. benar. Tapi mungkin kalau mbaknya yang asli Lombok tetap speechless nggak gitu Kak lihat pantai gitu. Iya Kalau tetap apalagi sunsetnya. Iya. Tadi kan kalian udah dikasih tahu, kalian udah kasih tahu kami gitu ya
Mbak Dea tadi di Datun tugasnya ngapain, terus Mbak Anissa di Pidum tugasnya ngapain, terus kira-kira selama kalian magang nih, sudah selama seminggu ya kurang lebih? Ya kurang lebih saya seminggu. 2 kurang minggu. lebih. Oh iya. Udah mau 3 minggu sekarang. Kalian berapa lama sih magangnya di sini? Kalau saya cuma 1 bulan aja. Oke. Kalau saya 1 semester. 1 semester berarti? Ya jadi kuliahnya tuh pindah ke sini. Oh gitu. Ya jadi nilai kita magang itu nilai 1 semester. 6 bulan kurang Iya, lebih. 6 bulan. Oh, berarti lama dong. Nanti Iya. bisa dapat ilmu. Tapi walaupun sebulan, walaupun 6 bulan mau berapapun, tapi kalian yang harus aktif gitu, mau mencari ilmu apa nih di sini. Nah, kira-kira kalian sebagai mahasiswi yang magang di kejaksaan, kalian ingin mendalami ilmu apa sih di kejaksaan gitu? Oke, dari Mbak Dea dulu deh. Sebenarnya banyak ya kalau mau dalamin apa aja. Kalau bisa mungkin sebenarnya tuh seminggu sekali muter ke Datun, abis itu ke Pitsus biar tahu apa aja yang dikerjakan di situ. Oke, kalau dari Mbak Anisanya gimana? Iya sama karena saya kan sekarang di bagian bidang pidana umum, jadi pengen tahu juga di bidang-bidang lain langsung praktiknya kayak gimana gitu. Oke, selama kalian seminggu atau 2 minggu nih di kejaksaan, susah nggak sih menurut kalian kerjaan-kerjaan di kejaksaan itu? Ribet nggak gitu? Lumayan ribet sih, kaget kan kalau kita nonton cuman jadi jaksa kan nuntut kan. Ternyata tuh pas masuk ke sini ternyata banyak banget gitu. Apalagi lihat berkas perkara yang Setebel ini ya. biasanya. Dan bilang harus teliti. Jadi harus benar-benar teliti biar nggak biar cepet prosesnya gitu. Harus suka Iya, baca harus ya suka Kak ya. baca. Harus Tapi suka di kuliah baca. kan pasti juga harus suka baca nggak sih? Semester pertama kan otomatis belajar PIH juga kan, itu Iya. banyak banget kan PIH tuh abstrak banget. Itu kan bukan praktikum tapi teori-teori kan, Iya. definisi-definisi. Itu kan mesti ngebuat aduh Iya. gitu kan, bener nggak sih? Tapi buat menurutnya, pusing. Buat pusing nggak sih semester selama 1 tuh? kalian lihat ini di kejaksaan, sekedar info aja nih. Mungkin masyarakat di sini, masyarakat luar gitu ya, kenapa sih kejaksaan lama ininya, neliti berkasnya atau apa? Itu tuh sudah ada hari yang ditentukan gitu, Udah ada misalnya jadwal. berapa hari gitu kan, udah ada di aturannya, di perjanya gitu. Jadi bukan karena semata-mata kita udahlah baca, jadi karena berkasnya lama ya udahlah kita lamain, enggak gitu. Jadi kita sebagai jaksa harus cepat, cerdas, dan juga teliti, efektif dan efisien Tapi memanfaatkan lebih tepatnya waktu, bukan gitu. cepat sih, Dev, segera. Karena kalau Segera. cepat kan otomatis kita harus Iya. cepet-cepet gitu kan. Tapi teliti juga dong. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi mungkin adik-adik yang di sini, adik-adik, teman-teman ya, sorry. Sepantaran kan kita. Seumuran kita ini. Teman-teman yang di sini bisa mungkin dilihat nanti ke depannya, ternyata kejaksaan seperti ini. Mungkin nanti membagikan informasi ke teman-teman lainnya, Iya, kejaksaan itu ternyata gini loh gitu. Tapi mbaknya ini termasuk beruntung banget loh. Maksudnya masih kuliah udah bisa magang di kejaksaan Iya, ya. Kalau benar. Anggi dulu tuh kan karena dari lulusan SMA. Jadi sebenarnya yang didaftar tuh Anggi nggak tahu tuh tugas kejaksaan ngapain. Terus seragam kejaksaan tuh Iya. kayak apa, bener-bener nggak tahu. Jadi pikirannya Bener-bener ya kita udah orang kerja awam. gitu. Kalau polisi TNI kan di jalan gitu kan kita Ya. sering lihat ya. Kalau kejaksaan kan seakan-akan kalau misalnya bukan orang yang bermasalah kita nggak main di kejaksaan. Iya, Bener nggak? betul. Paling nggak kita tilang. Iya, Ya kan? Betul kan? Betul. Gitu. Nggak semua sih orang main ke kejaksaan itu bermasalah, enggak. Enggak, tapi Maksudnya, kesannya iya, gitu loh, kesannya Dev. gitu. Kesannya gitu. Kita masuk kantor kejaksaan nih, takut gitu ya. Iya. Takut. Lihat baju kita yang coklat-coklat ini serem gitu. Iya. Keren. Apalagi ketemu Pernah, bapak-bapaknya. tapi pernah loh aku tuh naik motor kan di ganggang itu di Lombok juga dibilang Bu Polwan bukan Polwan Pak. Kan orang lihatnya Iya. Iya kan. Karena kayaknya nggak banyak orang tahu kejaksaan itu apa gitu. Mungkin kayaknya baru terkenal gara-gara sidang Verdi Sambo nih sama Verdi Edi Sambo. Minahasa. Kalian juga taunya pas itu ya? Enggak sih. Oh, enggak. Enggak. Karena udah masuk di fakultas hukum berarti udah Iya. tahu dong kejaksaan seperti apa Dari gitu. sebelum Oke. itu udah tahu sih. Sebelum itu udah tahu. Nih aku mau nanya nih Mbak, kalau kuliah di fakultas hukum tuh otomatis kan kalian juga mempelajari atau menganalisis kasus-kasus gitu kan ya. Iya. Bener kan? Bener. Nah, apa sih yang membuat kamu tertarik gitu, dan kasus apa yang ingin kamu benar-benar pelajarin gitu? Contoh nih, kamu menangani
menganalisis kasus apa gitu. Nah, kira-kira apa nih yang Mbak tertarik banget? Apa gimana nih cara nuntutnya nih? Pasal apa nih yang harus gitu? Benar, pelajari pasal. Yang saya tertarik dengan kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi berarti Ya. Pitsus maksudnya. Tapi Iya. Pitsus Iya, karena kalian nggak magang di situ, jadi Iya. di Pidum. Tapi kalau di Pidum kan ada perkara narkotika, Iya. Terorisme. terus apa biasanya orang dan harta benda kayak gitu-gitu. Kalian Harda, kemarin gitu. baca berkas apa nih kalau boleh tahu? berkas Perkara apa? perkara kecelakaan lalu lintas. Oh, kecelakaan lalu lintas. Berarti make sense ya antara kalian kuliah sama prakteknya itu. Ya. Sama kan, maksudnya kamu yang menganalisis, kamu juga membaca gitu kan. Seru kan Tapi ya? mungkin karena di Pidum juga mungkin kalian bisa belajar tentang restoratif justice. Iya, gitu. hukum Justice kolaborator juga, Iya, karena betul. ada juga kan. Baru Kemarin hype waktu persidangan Ferdy Sambo itu kan, Iya. Richard Iya. Eliezer kan menjadi justice kolaborator Iya, kan. iya, Jadi kalian pasti akan mempelajari. Ada nggak sih materinya itu? Apa hanya prakteknya aja? Maksudnya kita melihat sidang, kita lihat justice kolaborator itu seperti apa, di saksi seperti apa gitu loh maksud saya. Apa ada materinya gitu? ada materinya Oh, di ada materinya. kampus. Oh, jadi- dan juga mentor jaksa ngejelasin juga, ngasih materi setiap pagi. Oh gitu. Selama Iya. ini apa nih pelajaran yang udah kalian terima dari mentor-mentor kalian? Oke, dari Mbak Dea dulu deh. Kalau saya dari Bu Dina, ini tentang narkotika. Kebetulan juga saya mau ambil skripsi tentang narkotika. Jadi sejalan dijelasin pasal apa yang akan dikenakan, bagaimana cara mereka bertransaksi dalam mendapatkan narkotika, itu sih. Oke, kalau dari Mbak Anissa ya? Kalau saya baru meneliti berkas perkara, terus lebih mencari tahu tentang mana syarat formil dan material, terus dijelasin juga pasal per pasal, terus bentuk-bentuk dakwaan, itu aja. Oke, tapi kalian hafal nggak nih kira-kira pasal-pasalnya? Belum Nggak sih semua. kalau hafal, Iya. pasti nggak semua Baca hafal. dong ya, berarti Tapi kan karena anak hukum ini vokal, maksudnya dalam artian kita harus membaca gitu loh. Ya, Nggak benar. bisa asal, ini kira-kira kena pasal gini, kita nggak bisa kira-kira gitu karena Iya. itu udah ada di aturan gitu. Jadi Ya, benar. anak-anak fakultas hukum ini harus rajin membaca ya sepertinya gitu. Ya. Terus sekarang udah ada pandangan lah. Iya, benar. Udah ada pandangan, udah ada gambaran. udah ada Oh, gambaran jaksa deh ini. dia Iya, deh. benar. Makanya saya bilang orang beruntung. Iya, orang Patut beruntung. disyukuri Kak Ida. Iya, benar. kan ya. Nggak semua orang loh bisa magang di kejaksaan kan? Benar banget. Oke, itu dia tadi obrolan-obrolan kami bersama mahasiswa cantik ini, Mbak Anissa dan juga Mbak Dea. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih waktunya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kembali. Oke. Closing Oke, nih. itu dia tadi. Podcast bareng Mbak-mbak cantik Universitas Negeri Mataram Dan dengan Universitas Universitas Bumi Bumi Gora. Gora. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton podcast Besemeton. Jangan Jangan lupa lupa like, subscribe, subscribe. dan komen di bawah. Ditunggu ya podcast lainnya. Bye bye. See you.